Shalom adik-adik. Hari ini Kapten Kiki lagi bawa tas nih. Ayo tebak, hari ini Kapten Kiki mau ngapain? Betul, hari ini Kapten Kiki lagi mau bagi-bagi kupon supaya teman-teman kita yang kekurangan dan gak bisa ikut karnaval, jadi bisa ikut karnaval bareng kita-kita nih. Jadi adik-adik semua simak ceritanya hari ini ya. Aturan pertama, jeng. Masih ingat nggak kalian kalau kalian itu harus memakai baju yang rapi saat beribadah? Kenapa begitu kak? Karena ketika kalian memakai baju yang rapi, itu menandakan kalau kalian ingin memberikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Peraturan kedua, kalian tidak boleh sambil makan ataupun minum selama beribadah. Ayo, supaya kita tetap mau serius nih sama Tuhan Yesus, kita tetap mau memberikan hati kita sepenuhnya untuk Tuhan Yesus. Peraturan ketiga, kita tidak boleh sambil bermain-main saat beribadah. Artinya, kita tidak boleh sambil main game, tidak boleh sambil lari-larian, tidak boleh sambil mengerjakan apapun deh. Pokoknya kita tetap fokus dan memberikan seluruh hati kita untuk siapa? Tuhan Yesus Kristus dong. Keempat, ayo, tidak boleh ya, ibadahnya belum selesai langsung aja deh, aduh mama bosen, aku mau ini aja. Tidak boleh loh ya. Kalian tetap harus fokus, tetap harus menyelesaikan ibadah ini, karena di ibadah ini kita mau ketemu sama Tuhan Yesus. Dan yang terakhir, kita harus fokus ya. Berarti pikiran kita hanya untuk ibadah hari ini. Kita harus mendengarkan firman Tuhan dengan baik, bernyanyi untuk Tuhan Yesus, memuji dan memuliakan nama Tuhan Yesus. Oke? Kakak mau mengingatkan beberapa hal yang harus kalian perhatikan saat kalian mau berpergian ataupun mau keluar rumah. Yang pertama, kalian harus memakai masker dengan cara yang benar. Jangan pakainya asal-asalan loh ya. Kedua, kalian juga harus selalu mau mencuci tangan. Mencuci tangannya itu juga gak boleh loh ya, cuman pakai air doang. Harus pakai sabun, kemudian dilap lagi sampai bersih. Oke adik-adik? Nah adik-adik, hari ini akan menjadi hari yang panjang. Sebelum kita memulai bagi-bagi tiket, kita berdoa dulu yuk. Doa Bapa kami. Ikuti kakak berdoa ya. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Let's go! Kita mau bagi-bagi ke mereka. Sembari kita bagi-bagi ke mereka, kita mau sambil menyembah Tuhan. Yuk kita mau siapkan hati kita yang sungguh-sungguh untuk menyembah Tuhan Yesus. Oke? Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus?
Mari kita menyanyikan lagu Bila Roh Allah Ada di Dalamku. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti dan menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti dan menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti dan menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti dan menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti dan menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti dan menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti dan menari. Ku kan menari, menari, ku kan menari seperti dan menari. Mari ku kan menari, kan menari seperti dan menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti dan menari. Menari seperti dan menari, ku kan menari seperti dan menari. Shalom adik-adik semua, apa kabarnya hari ini semuanya? Pasti luar biasa ya. Kita memuji Tuhan dengan lagu Big or Small. Jangan lupa ikutin gerakannya ya. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya, bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Sa, aku bisa. Ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Yeah. Sa, aku bisa. Ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Adik-adik, kita mau lebih semangat lagi untuk memuji Tuhan. Kita menyanyikan lagi Big or Small. Ya adik-adik. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya, bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Sa, aku
kita yang sukacita banget loh, karena dibagikan tiket gratis. Nih, yang bagi tiket mau kesaksian sekarang. Yuk kita dengarkan. Capek. Kakak mau istirahat dulu deh di sini. Sembari kakak istirahat, kakak mau baca Mazmur 91. Adik-adik tahu gak? Mazmur 91 adalah penguat kakak dan juga pengingat kakak bahwa orang yang duduk dalam lindungan Tuhan akan selalu dilindungi dan juga diberkati. Yuk kita mau baca Mazmur 91 bersama-sama. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tahu setakut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Kau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadamu. Maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakannya. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Kalau kakak hari ini sadari, ternyata Indonesia sangat kaya sekali. Tapi sayangnya masih ada orang yang berkekurangan. Adik-adik, kita berdoa dulu yuk untuk bangsa kita dan orang-orang yang berkesusahan. Biar balas kasih Bapa datang atas Indonesia, diurapi dan diberkati selalu. Yuk kita berdoa untuk bangsa Indonesia. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus atas pernyataan-Mu yang sempurna dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan, saat ini kami mau berdoa buat bangsa Indonesia Tuhan Yesus. Tuhan, biarlah balas kasih-Mu Tuhan Yesus mengurapi dan memberkati Tuhan bangsa kami Bapa. Kami berdoa Tuhan buat Bapak Presiden dan Wakilnya Tuhan Yesus serta jajarannya Tuhan. Engkau berkati mereka, Engkau beri kesehatan bagi mereka Tuhan. Biarlah Tuhan mereka dapat menjalankan tugasnya dengan baik Bapa. Tuhan, kami berdoa Tuhan buat pasien yang sedang sakit Tuhan Yesus.
Dimanapun mereka berada Tuhan Yesus, Engkau jamah mereka Tuhan, Engkau sembuhkan Tuhan. Biarlah obat yang mereka minum Tuhan itu menjadi kesembuhan bagi mereka Bapa. Tuhan, kami berdoa Tuhan buat perekonomian bangsa Indonesia ini Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau berkati perekonomian kami Tuhan, supaya Tuhan perekonomian kami semakin hari semakin membaik Bapa. Tuhan, kami serahkan bangsa Indonesia kami ini di dalam tangan-Mu Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, haleluya, amin. Wah, udah jam 5 nih. Saatnya kakak buka YouTube GBI PRJ Cekar 7 untuk dengarkan khotbah. Nah, adik-adik, kita dengarkan khotbah sama-sama ya. Shalom adik-adik semuanya, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat selalu ya. Yuk kita sekarang sama-sama mau mendengarkan firman Tuhan. Kita sama-sama mau berdoa ya. Yuk semuanya lipat tangannya, tutup matanya ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk segala berkat perlindungan yang telah Engkau berikan kepada setiap kami. Tuhan, kalau sebentar kami mendengarkan firman-Mu, biarlah Tuhan kami boleh duduk dengan tertib dan mendengarkan firman-Mu. Berikan kami hikmat agar kami bisa mengerti setiap firman yang sudah diajarkan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa, haleluya, amin. Oke adik-adik, hari ini kita sama-sama mau belajar firman Tuhan ya. Tapi kakak mau semuanya yuk duduk yang rapi, handphonenya, gadgetnya ditaruh di meja. Kita sama-sama mau serius mendengarkan firman Tuhan, oke? Nah, kita hari ini sama-sama belajar tentang seorang perempuan yang berdosa. Nah, kita mau belajar apa sih dari seorang perempuan yang berdosa ini? Nah, suatu hari Simon mengundang Tuhan Yesus untuk makan di rumahnya. Simon si orang Farisi. Jadi datanglah Tuhan Yesus ke rumah si Simon. Nah, lalu tiba-tiba datanglah seorang perempuan. Nah, perempuan itu datang lalu menghampiri Tuhan Yesus. Nah, dia membawa sebuah setoples minyak wangi. Ya, sebuli itu seperti toples. Nah, isinya minyak wangi. Lalu perempuan itu mendatangi Tuhan Yesus. Dia berlutut di kaki Tuhan Yesus. Dia menangis. Lalu air matanya jatuh di kaki Yesus. Lalu perempuan itu mengelap air matanya memakai rambutnya. Nah, lalu perempuan itu mencium kaki Tuhan Yesus dan mengurapi kaki Tuhan Yesus menggunakan minyak wangi. Jadi kakinya Tuhan Yesus dipoles pakai minyak wangi. Biasa kita pakai minyak wangi atau parfum disemprot ke badan. Nah, tapi perempuan ini beli minyak wangi yang mahal lalu dioles ke kaki Tuhan Yesus. Nah, lalu Simon bilang nih dalam hatinya, wah, kalau Tuhan Yesus tahu siapa perempuan ini, wah gimana ya? Nah, ternyata perempuan ini adalah seorang perempuan yang berdosa. Tetapi Tuhan Yesus tidak menolak perempuan ini. Ya, walaupun Tuhan Yesus tahu semuanya, tapi Tuhan Yesus tidak menolak perempuan ini. Nah, sekarang kita mau belajar contohnya ya. Nah, contohnya Tuhan Yesus menjelaskan kepada Simon. Nah, ada seorang yang kaya raya. Dia mempunyai banyak uang. Lalu ada dua orang nih yang mau minjam uang. Yang satu pinjam yang 500 dinar, yang satu pinjam 50 dinar. Jadi 50 dinar dan 500 dinar. Banyakan yang 500 dinar. Nah, ternyata besok harinya mereka berdua yang meminjam uang ini harus mengembalikannya kepada si orang kaya. Nah, ternyata mereka tidak bisa mengembalikan uang tersebut karena uangnya sudah habis. Jadi yang pinjam 50 dinar, yang pinjam 500 dinar, sama-sama uangnya sudah habis. Lalu si orang kaya ini tiba-tiba berkata bahwa hutang mereka sudah dihapus. Jadi mereka nggak usah balikin duit yang sudah dipinjam. Jadi 50 dinar buat mereka semua dan 500 dinar juga buat orang yang kedua ini. Nah, lalu Tuhan Yesus tanya kepada Simon, siapakah yang paling mengasihi si orang kaya ini? Nah, lalu Simon jawab, yang paling mengasihi si orang kaya ini pasti yang pinjam 500 dinar, yang paling banyak. Nah, lalu Tuhan Yesus bilang, nah benar,
orang yang minjem uang yang banyak pasti lebih mengasihi si orang yang kaya ini. Lalu Tuhan Yesus bilang kepada Simon bahwa Simon tidak menyambut Tuhan Yesus seperti si perempuan ini. Simon hanya memberi Tuhan Yesus makanan, nah tapi wanita ini sampai beli minyak wangi untuk membasuh kaki Tuhan Yesus dan bersujud di bawah kaki Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus tahu bahwa perempuan ini mempunyai banyak dosa. Tetapi karena perempuan ini mempunyai banyak dosa, maka dari itu Tuhan Yesus mengampuni orang yang berdosa, yang banyak dosanya. Karena Tuhan Yesus datang ke dunia bukan untuk orang yang suci, tapi untuk orang yang berdosa. Jadi setiap kita yang berdosa, kita datang sama Tuhan Yesus. Nah, akhirnya Tuhan Yesus mengampuni dosa perempuan ini. Nah, adik-adik, di sini kita sama-sama mau belajar ya, bahwa kita harus berteman dengan siapa saja. Kita nggak boleh pilih-pilih. Kita harus baik terhadap semua orang seperti yang Tuhan Yesus lakukan. Nah, di sini kita juga belajar bahwa Tuhan Yesus datang untuk orang yang berdosa. Jadi kita kalau misalnya udah berdosa, nggak usah takut untuk berdoa sama Tuhan Yesus, karena kita tahu bahwa kita datang ke orang yang tepat, yaitu Tuhan Yesus. Kita minta pengampunan, nah pasti Tuhan Yesus akan mengampuni dosa kita. Tapi bukan berarti kita bebas melakukan dosa sebanyak-banyaknya ya. Nah, karena kita tahu dosa kita sudah diampuni, maka kita harus berusaha untuk tidak melakukan dosa. Dan kita harus selalu dekat dengan Tuhan Yesus supaya kita bisa terhindar dari banyak godaan, dari banyak hal untuk melakukan dosa. Nah, seperti kita berdoa, kita minta pimpinan, minta tuntutan dari Tuhan Yesus supaya kita selalu dijauhkan dari dosa, dari godaan-godaan untuk melakukan dosa. Nah, adik-adik, jadi walaupun kita sudah melakukan banyak dosa, tapi Tuhan mau kita tetap datang kepada Tuhan Yesus untuk mengakui segala dosa kita dan bertobat, dan juga mendekatkan diri kita lagi kepada Tuhan Yesus. Oke adik-adik, jadi selalu dekat dengan Tuhan Yesus dan jangan pilih-pilih untuk berteman dengan orang-orang. Jangan main menghakimi. Misalnya, dia kan tukang nyontek, dia kan tukang bohong, aku gak mau temenan sama dia. Nah, gak boleh kayak gitu. Karena kita semua sama di mata Tuhan Yesus. Justru kita harus membantu mereka agar mereka tidak melakukan dosa lagi. Oke adik-adik, setuju ya? Nah, yuk sekarang semuanya yuk kita mau lipat tangannya, kita tutup matanya ya, kita mau berdoa ya. Yuk. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman yang telah Kau ajarkan kepada setiap kami. Tuhan, biarlah Tuhan kami tidak pilih-pilih dalam hal berteman, dan juga Tuhan pimpin kami, tuntun kami agar kami boleh selalu jauh dalam pencobaan-pencobaan. Jauhkan kami dari segala dosa yang ada Tuhan. Tuhan juga berkati Tuhan semua anak-anak Kingskid Tuhan yang menonton maupun yang tidak Tuhan. Biarlah Tuhan Kau selalu lindungi, Kau sertai dimanapun mereka berada. Kau juga tolong Tuhan kedua orang tua mereka Tuhan, para pengasuh, para perawat mereka. Kau berikan kekuatan, kesabaran yang daripadamu Tuhan. Biarlah Tuhan mereka boleh menjadi saluran berkat dimanapun mereka berada. Terus Tuhan Kau jauhkan dari segala sakit penyakit, mara bahaya Tuhan. Engkau yang lindungi sertai mereka dimanapun mereka berada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih kalau hari ini kami sudah boleh beribadah di hadapan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik adik-adik. Hai teman-teman, hari ini Kapten Kiki puas banget. Soalnya Kapten Kiki udah berhasil loh membagikan semua tiketnya. Jadinya teman-teman kita yang kekurangan tiket tadi jadi pada ikut karnaval juga. Nah, Kapten Kiki bangga dan juga bahagia karena Kapten Kiki juga bisa ngeliat loh mereka semua yang ikut pada bersukacita. Nah adik-adik, jadi kita semua harus selalu membagikan berkat ya. Karena kita diberkati untuk memberkati juga. Nah, sama seperti Tuhan kita, Tuhan Yesus. Dia adalah sahabat orang-orang lemah. Tuhan Yesus itu hebat. Dia selalu memberkati orang-orang yang lemah.
Jadi, kita juga harus belajar dari Tuhan Yesus untuk selalu memberkati orang. Sampai di sini dulu ya minggu ini. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Mari adik-adik angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan mengadahkan wajahnya kepada engkau dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat kasih karunia damai sejahtera dari Allah Bapa di surga melalui anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian selama-lamanya sampai Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita di awan-awan yang permai. Yang percaya mari sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.